Halo guys, kali ini kita akan membahas pertandingan UEFA Super Cup, yaitu pertemuan antara juara Liga Champions dengan juara Liga Eropa, yaitu antara Bayern Munchen melawan Sevilla. Kita lihat ya. Bagi kalian yang tertarik dengan statistik sepak bola, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena kita akan membahas semua yang ada kaitannya dengan statistik sepak bola. Kalau melihat pertemuan antara dua klub ini, mereka baru dua kali ketemu, yaitu di tahun 2018. Pada saat itu di Liga Champions ya, yaitu Munchen sekali menang dan sekali seri. Kalau melihat pertandingan terakhirnya mereka baru melangsungkan pertandingan itu di tanggal 18 September kemarin ya. Ya, pertandingan ini mungkin gengsinya agak kurang ya, tapi yang namanya gelar pun tetap akan tercatat dalam sejarah. Jadi ketika berhasil memenangkan pertandingan ini, maka klub itu akan tercatat di dalam sejarah pernah menjuarai UEFA Super Cup. Ya, walaupun Sevilla dari Liga Kasta kedua di Eropa, dia masih punya peluang ya untuk menjuarai Super Cup ini. Yang tentunya ada hadiahnya juga. Yang kita tahu ya, kemarin Bayern Munchen itu menang melawan PSG ketika di final Liga Champions, sedangkan Sevilla menang melawan Inter Milan. Ya, bisa dibilang sebenarnya yang ikut ke dalam dua liga ini sudah besar ya, cuman mungkin kesempatannya atau mungkin keberuntungannya yang kurang, maka akhirnya Sevilla harus turun ke liga kedua. Ya, kita lihat nanti seperti apa hasilnya nih pertandingan. Yang pasti akan menarik menurut kami. Oke, kita coba bahas Bayern Munchen dulu ya. Bayern Munchen itu pertandingan terakhir itu melawan Schalke dan angkanya cukup fantastis. Dia menang dengan skor 8-0. Ya entah kenapa ya, memang Bayern Munchen-nya yang sangat kuat atau memang Schalke-nya yang sekarang nggak siap atau memang dia sudah turun. Padahal sebenarnya Schalke itu adalah salah satu klub besar di Jerman ya. Tapi memang kalau melihat Liga Jerman itu perbedaan materi antar klubnya beda jauh. Yang cukup bersaing itu hanya Bayern Munchen dengan Dortmund, sedangkan klub-klub lainnya cuma sebagai penggembira kalau kita lihat. Nah, ini mungkin yang jadi masalah sebenarnya, jadi masalah di Jerman karena persaingan antar klubnya kurang merata kalau menurut kami. Jadi Bayern Munchen sangat dominan, dan ketika mereka ketemu dengan klub lain di luar negaranya, ya kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ya sudah terbukti ya, tapi memang Bayern Munchen bisa menang Liga Champions. Ya, hebat lah Bayern Munchen. Kalau dilihat dari possession, memang Bayern Munchen unggul jauh ya dari Schalke, yaitu di angka 62,9%. Cuman di sini menariknya memang angka dispossess, yaitu kehilangan bolanya lebih besar Bayern Munchen dibandingkan dengan Schalke, karena dispossessnya itu di angka 12, sedangkan Schalke di angka 6. Mungkin Schalke kurang bisa memanfaatkan peluangnya ya. Oke, coba kita lihat heatmap-nya. Kalau secara heatmap, Bayern Munchen lebih banyak cenderung bermain di lini pertahanannya mereka. Mereka sekali-sekali melakukannya di depan. Tapi memang kondisinya kalau dilihat, memang Bayern Munchen banyak melakukan bola di tengah ya. Tapi mungkin Schalke ini bermain dengan strategi bertahan. Makanya Bayern Munchen sangat leluasa untuk menyerang. Dan ini mungkin kesalahannya Schalke. Karena Bayern Munchen jika dibiarkan menyerang, maka Bayern Munchen akan sangat-sangat bisa berkembang. Oke, kita lihat Bayern Munchen melakukan 21 kali percobaan mencetak gol, di mana 13 dari open play, 5 dari set pieces, dan 2 dari counter attack, 1 penalti. Ya memang kuat sekali kayaknya seperti Bayern Munchen ini ya. Kalau lihat dari shooting zone-nya, Bayern Munchen memang melakukan 81% tendangan di dalam kotak penalti dan 19% sisanya di luar kotak penalti. Ya sepertinya memang Bayern Munchen berhasil masuk dalam kotak penalti sangat sering ya. Ya dari percobaannya 81% dilakukan dalam kotak penalti. Kalau ngeliat dari passingnya, Bayern Munchen melakukan 17 kali crossing, 3 through ball, dan 46 long ball. Short passesnya sebanyak 565. Ya memang kalau dilihat ini long ballnya cukup banyak ya. Kalau dilihat dari heatmap tadi pun pergerakan bolanya sebenarnya banyak kan ada di belakang lini pertahanan. Ketika dia melakukan long ball, memang sayapnya Munchen sangat cepat ya. Munchen saat ini sudah ditambah dengan pemain barunya, yaitu Sané. Dia ternyata berhasil melakukan 2 kali assist dan 1 gol.
Ya cukup menarik memang. Sepertinya pembelian Sané ini di Bayern Munchen sangat-sangat efektif ya, membantu penyerangannya Munchen ya. Hebat memang Munchen diakui. Memang luar biasa nih Munchen ini. Ya kita lihat seperti apa nanti Sevilla ya. Ya kita masuk ke Sevilla ya. Nah kalau dilihat Sevilla, sepertinya Liga Spanyol belum dimulai ya. Pertandingan terakhir mereka ialah friendly melawan Athletic Bilbao. Dan statistiknya pun tidak ada nih di skor. Dan anehnya lagi ini kenapa pertandingan di tanggal yang sama skornya kok beda ya. Sevilla menang 2-1 dan Athletic Bilbao menang 1-0. Nah, nggak ngerti juga nih. Nggak ada yang kita bisa bahasin dari Sevilla. Tapi coba kita lihat klubnya ya, Sevilla itu seperti apa. Ternyata statistiknya Sevilla di WhoScored.com tuh nggak ada ya. Sebentar. Mungkin ini pengaruh karena Liga Spanyol belum mulai ya. Jadi statistiknya belum masuk ke WhoScored.com. Jadi tidak bisa kita bahas untuk statistiknya Sevilla. Tapi kalau melihat pertandingan kemarin melawan Inter Milan ketika di final Liga Eropa, Sevilla luar biasa impresif ya. Coba kita lihat statistik pertandingan yang terakhir aja ya lawan Inter Milan ya. Saya coba cari. Nah, ketika Sevilla melawan Inter di final Liga Eropa, Sevilla berhasil menang dengan skor 3-2. Ya, secara possession sebenarnya Sevilla kalah ya, karena Inter lebih besar ternyata possessionnya. Dia menang di angka 52,1% dan sedangkan Sevilla hanya di angka 47,9%. Kita lihat heatmapnya ya. Kalau secara sentuhan memang Inter lebih banyak ya melakukan sentuhan, nggak beda jauh. Inter melakukan sentuhan di angka 568, sedangkan Sevilla di angka 555. Dan memang dominan di pertahanannya Inter ya. Secara percobaan mencetak gol, Sevilla memang unggul dibandingkan Inter. Sevilla melakukan 15 kali percobaan, dari 6 diantaranya dari open play, 8 dari set pieces. Sedangkan Inter melakukan 9 kali percobaan. Secara shoot zone-nya pun Sevilla secara 64% melakukannya di dalam kotak penalti dan 36% melakukannya di luar kotak penalti. Jadi sepertinya memang Sevilla ya, nggak terlalu kesusahan ya untuk masuk ke dalam pertahanannya Inter. Kalau secara passing pun Sevilla melakukan 16 kali crossing, 52 kali long ball dan 341 kali short passing. Ya cukup banyak long ballnya juga ini kalau dilihat. Tapi memang kemarin Sevilla cukup mengejutkan ya, bisa menang sama Inter karena sebenarnya prediksinya Inter yang lebih menang ya. Secara materi Inter jauh lebih unggul sebenarnya. Sepertinya memang Sevilla berhasil memanfaatkan kesempatan. Nah, ketika melawan Bayern Munchen pun sepertinya Bayern Munchen harus hati-hati ya. Siapa tahu juga Sevilla bisa membalikan posisi ya, seperti ketika dia melawan Inter. Dia berhasil memanfaatkan kesempatan yang ada. Ya seperti kita memang belum banyak bicara soal statistik ya. Karena di WhoScored.com ketika masuk ke musim baru sepertinya statistik klub-klub yang ada di WhoScored ini langsung ke riset ya. Jadi yang statistik sebelumnya tidak dilihat sama mereka, hanya statistik di liga ini. Mungkin ketika sudah banyak pertandingan yang dilakukan di liga, banyak muncul statistik-statistik sehingga bisa kelihatan sebenarnya tim-tim ini seperti apa permainannya. Karena ini datanya masih sangat sedikit ya kalau menurut kami ya. Jadi belum cukup mewakili. Tapi memang kalau secara materi itu Bayern Munchen jauh unggul ya di atas Sevilla. Tapi sebenarnya materi tidak menentukan. Yang paling menentukan ialah strategi pelatih untuk menghadapi tim lawan seperti apa. Ya kita lihat nanti seperti apa pertandingan ini. Yang pastinya sih akan menarik ya, karena masing-masing ini adalah klub-klub juara yang sudah melewatkan pertandingan final yang bisa dibilang mentalnya sudah teruji kalau menurut kami. Ya tinggal bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan yang terjadi. Pastinya akan menarik pertandingan ini. Ya, jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Maju sepak bola Indonesia.